ketika kita mendapatkan kritikan, teguran dari orang lain, maka itu perlu kita bersyukur. Imam Kisai, beliau dari mulai kecil sampai umur 40 tahun, hari-harinya beliau ini menggembalakan kambing. Nah, suatu hari ketika beliau berjalan, tiba-tiba beliau mendengar percakapan antara seorang ibu dan putranya. Rupa-rupanya putranya tersebut disuruh berangkat ke madrasah, tidak mau, mogok. Akhirnya ibunya berkata, "Ya bunayya idhab ilal halaqah litata'allam." Wahai anakku, pergilah ke madrasah untuk kamu belajar. Hatta idza kaburta la takunu mithla hadzal ra'i. Sehingga nanti kalau kamu besar tidak seperti ini, tidak seperti si fulan ini. Menunjuk kepada Imam Kisai. Sampai gede tidak bisa maca Quran, sampai gede tidak paham Al-Quran. Imam Kisai mendengar ucapan ini, beliau mengatakan, "Ana yudhrab biyal mathalu fil jahl." Ya Allah, saya kok dijadikan contoh, dijadikan percontohan dalam hal kebodohan. Beliau tidak marah, tapi ternyata kata-kata seorang ibu ini membekas kepada beliau. Piyambake wangsul wedhuse didol kabeh, kemudian masuk ke madrasah, belajar dengan giat, dengan sungguh-sungguh, sampai akhirnya menjadi imaman fil lughah, imaman fil qiraat, menjadi panutan, menjadi contoh, menjadi ulama besar dalam segi bahasa Arab, juga menjadi ulama besar dalam segi qiraah Al-Quran. Salah satu qiraah sab'ah adalah Imam Kisai ini. Dalam kisah Imam Al-Kisai ini banyak hikmah yang bisa kita petik. Ya, di antara ada dua. Yang pertama adalah kritik atau omongan yang tidak enak. Itu terkadang kalau kita menyikapi dengan positif, itu akan membawa dampak positif bagi kita. Nah, begitulah orang yang cerdas. Di orang yang cerdas, mereka itu lebih senang dikritik, lebih senang ditegur daripada mendapatkan pujian. Makanya dikatakan, disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, al-kayyisu man dana nafsah. Orang yang cerdas itu adalah yang selalu mengoreksi dirinya. Nah, ketika ada orang lain yang membantu dirinya untuk mengoreksi dirinya, maka dia akan berterima kasih, dia akan bersyukur. Berarti ada konsultan gratis yang juga ikut membantu mengoreksi dirinya, memperbaiki dirinya. Ini Imam Al-Kisai ini seandainya tidak mendapatkan teguran semacam itu, mungkin beliau akan tetap menjadi penggembala kambing. Tapi karena beliau mengambil positif teguran itu, mengambil positif omongan yang tidak enak itu, beliau hadapkan kepada dirinya, oh ya benar, memang saya nggak pernah belajar, memang saya bodoh dengan agama, dengan Al-Quran. Akhirnya beliau berubah total, umur 40 berubah, beliau wafat umur 70. Nah, ini yang pertama yang bisa kita petik adalah ketika kita mendapatkan kritikan, teguran dari orang lain, maka itu perlu kita bersyukur. Berarti ada orang perhatian dengan kita.
Malah kalau kita hanya mendapatkan pujian terus kita harus khawatir, jangan-jangan kita ini bukan orang yang diinginkan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, biasanya orang kalau dipuji, dia akan lupa, dia akan lalai, dia akan tidak tahu, ya, merasa besar kepala, merasa di atas angin, padahal mungkin aibnya banyak, kekurangannya banyak. Dia merasa sudah sempurna, dia terlena karena adanya pujian. Nah, tapi kalau dengan kritik, dengan teguran, dia akan tahu kekurangannya dan dia akan memperbaiki kekurangan tersebut sehingga menjadi orang yang lebih baik.